Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Al-ayah. Yang terhormat Kiai Haji Jamaluddin BA selaku Dewan Pembina Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabilan. Yang kami hormati Kiai Haji Anas Aziz MPD selaku Ketua Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabilan. Yang kami hormati Kiai Haji Dr. Ahmad Kasban LC MSI selaku Mudir Pondok Pesantren Ihsanul Fikri Pabilan. Dan Bapak Ibu Wali Santri yang ada di rumah hari ini, yang juga kami menghormati, serta mungkin anak-anak yang ada di rumah saat ini yang terlibat dan ikut di acara ini, yang kami cintai, yang sangat kami banggakan. Bersyukur pada Allah, pada kesempatan kali ini kami bisa hadir, kami bisa bersilaturahmi pada Bapak Ibu serta anak-anak yang ada di rumah, yang sudah sekian hari, sudah sekian lama berpisah sejak akhir sana. Tapi semoga perpisahan ini hanya sekedar waktu, hanya sekedar jarak, tapi tidak berpisah secara hati, tidak berpisah secara fikroh, tidak berpisah secara mimpi, bahwa kita tetap satu mimpi, kita tetap satu tujuan, satu fikroh, bahwa kita semua berjalan menuju rumah abadi kita yang bernama surga. Bersyukur juga bahwa hari ini kita semua diberi kesehatan, diberi kemampuan, diberi segala potensi yang dimiliki oleh kita, yang dipinjamkan Allah pada kita. Semoga kita bisa memaksimalkan potensi kita masing-masing dalam rangka meningkatkan ketakwaan dan keimanannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sholawat dan salam semoga terlimpahkan tercurahkan pada baginda Rasul Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah di jalannya. Semoga kita semua dapat syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah serta anak-anakku yang ada di rumah kali ini, semoga anak-anakku, Bapak Ibu dalam kondisi sehat, dalam kondisi kecukupan, dalam kondisi baik-baik saja, untuk terus berproses menuju masa depan kita masing-masing. Bapak Ibu serta anak-anak yang dirahmati Allah, tak terasa waktu terus berjalan, waktu terus bergulir menuju akhir sesi dari prosesi perjalanan anak-anak kita selama 3 tahun ada di Ihsanul Fikri. Episode terakhir sudah akan kita tutup dengan SK, dengan dibacakannya kelulusan. Ya, insya Allah sebentar lagi dalam waktu beberapa menit ke depan akan kami bacakan SK kelulusan untuk anak-anakku generasi aksara, generasi aksara yang luar biasa, subhanallah, ya, dengan warna-warninya, dengan dinamikanya yang luar biasa. Akhirnya kita selesai juga, akhirnya kita harus berpisah juga di kelas 9 ini. Nah, terutama bagi anak-anakku, ya, bahwa kalian semua mungkin lulus, mungkin juga tidak. Karena lulus dan tidak itu adalah bagian dari proses pendidikan, ya. Proses pendidikan itu tidak harus lulus, tidak harus diberi fasilitas, tidak harus diberi kecukupan. Tapi ketika orang tua kalian membatasi uang jajan kalian, ketika orang tua kalian tidak memberikan fasilitas-fasilitas yang selalu kalian butuhkan, itu juga bagian dari proses pendidikan. Bahwa pendidikan itu tidak harus memberikan semuanya, tidak harus memberikan fasilitas, tidak harus memberikan hal-hal yang menurut kita butuhkan, tidak, ya. Tapi tidak memberi, tidak meluluskan dan lain sebagainya, tidak menaikkan kelas dan lain sebagainya, itu juga bagian dari proses pendidikan kita. Termasuk ketika orang tua kalian membatasi uang jajan kalian, tidak memfasilitasi dengan HP ketika ada di sekolah dan lain sebagainya, itu adalah proses pendidikan, ya. Termasuk saya pernah sampaikan ke anak-anak bahwa Allah juga mencintai kita, Allah mendidik kita itu tidak selamanya dengan kecukupan. Nah,
Maka nanti akan kita sampaikan, kita tunggu saja apakah kalian semua, anak-anakku lulus semua atau tidak. Kita tunggu beberapa saat ke depan. Tapi insya Allah apapun keputusannya, apapun hasilnya itu adalah yang terbaik. Bahwa itu adalah proses anak-anakku, itu adalah perjalanan anak-anakku untuk menuju masa depannya. Kami ya juga sudah membersamai, sudah menemani anak-anakku dengan totalitasnya ya. Maka yang pertama pada Bapak Ibu, pada wali santri, juga pada anak-anakku semua, yang pertama kami ingin mengucapkan terima kasih ya. Terima kasih pada yayasan, terima kasih pada teman-teman guru yang membersamai kami, terutama terima kasih pada Bapak Ibu wali santri semua yang telah mempercayakan pada kami, yang telah memberikan banyak hal pada kami demi proses perjalanan sekolah ini. Termasuk juga terima kasih pada anak-anakku semuanya tanpa kecuali, siapapun nama kalian ya, seperti apapun warna kalian, kalian adalah anak-anak kami ya. Terima kasih kalian telah memberikan kontribusi yang terbaik untuk kami. Semoga apapun yang kalian berikan pada kami itu adalah bagian dari proses untuk memperbaiki, proses untuk introspeksi bagi kita semua. Jadi sekali lagi, terutama pada Bapak Ibu wali santri, kami ucapkan terima kasih ya. Yang berikutnya kami mohon maaf ya, karena keterbatasan kami, karena kami semua masih bernama manusia yang punya keterbatasan yang tentu saja kami tidak sempurna ya. Semuanya saja, guru-guru kami, staf kami, dan semua juga mungkin yayasan dan lain sebagainya, kalau kemudian selama ini merasa belum cukup bagi Bapak Ibu semua, merasa masih ada yang kurang dalam proses pembersamaan pada anak didik kami, ya kami mohon maaf. Ya kami mohon maaf. Tentu saja semuanya tidak kami sengaja. Kami tentu saja pengen memberikan yang terbaik. Kami pengen memberikan yang utuh, yang sempurna. Tapi kemudian kalau ada perjalanan, ada dalam prosesnya kok ternyata tidak sempurna, tidak utuh, nah itu adalah bagian dari keterbatasan kami yang kami mohon maaf atas semuanya. Sekali lagi, dalam proses pelayanan, mungkin juga asrama, mungkin juga proses KBM, mungkin juga proses dapurnya dan lain sebagainya, semuanya ya, semuanya kami atas nama sekolah memohonkan maaf pada Bapak Ibu semua. Selanjutnya kami juga minta doa ya, minta doanya semoga anak-anak kita terutama anak-anak kita masih terus berproses, masih terus berjalan menuju masa depannya yang lebih baik. Kalau kemarin ada pernak-perniknya, ada warna-warninya yang mungkin beragam, nah itu adalah bagian dari masa lalu yang semoga proses kedepannya menjadi lebih baik lagi ya. Karena namanya anak-anak, pasti prosesnya tidak semuanya mulus saja, tidak semuanya landai saja, mesti ada lika-likunya, ada duri dan onaknya di tengah jalan, ada kerikil dan lain sebagainya. Maka sekali lagi tetap kita berikan spot, kita berikan dorongan, kita doakan, kita ingatkan terus ya. Kami bersama teman-teman guru di sini juga walaupun kemudian sudah lulus nanti tidak pernah melepaskan doa-doa kami pada mereka. Tidak melepaskan nasihat-nasihat ya pada mereka kalau dibutuhkan. Kalau misalnya ketemu, kalau misalnya kita pas kumpul dan sebagainya, tentu kami tetap akan memberikan nasihat-nasihat terbaik bagi anak-anak kami, anak-anak kita semua. Juga Bapak Ibu semua, kami berharap tetap memberikan support, memberikan dorongan, jangan pernah lelah untuk mendoakan, jangan pernah lelah untuk memberikan nasihat kepada anak-anak kita agar dia berproses menuju masa depannya lebih baik. Karena kami yakin, kami berharap, kami optimis bahwa anak-anak inilah yang kemudian ke depan akan menggantikan, akan mengisi celung-celung kekosongan negeri ini, akan memberi warna, akan memberikan kontribusi terbaik untuk negeri ini, untuk agama ini, untuk kita semua. Harapannya begitu ya. Nah, maka tidak ada kata lain kecuali kita terus doakan. Jangan pernah, saya selalu nasihatkan pada teman-teman, saya nasihatkan pada diri kami sendiri, jangan pernah menjustifikasi anak nakal, anak kurang ajar,
anak goblok dan lain sebagainya pada anak-anak kita. Anak-anak kita semua berpotensi, ya. Apalagi kalau kemudian kita kaitkan dengan Allah. Allah selalu memberikan pada manusia itu potensi. Tidak ada seorang pun yang tidak diberi potensi. Maka mari kita dorong, kita kuatkan ya potensi anak-anak, potensi baiknya, potensi positifnya ya, untuk kemudian bisa berkembang dengan baik sehingga nanti akan ketemu di puncak-puncak keindahan masa depan anak-anak kita. Bapak, Ibu serta anak-anak yang dirahmati Allah. Nah, terutama pada anak-anak ya, kalian masih panjang insya Allah perjalanannya. Kalian baru usia sekitar 15-16 tahun. Insya Allah Allah masih memberikan ruang yang cukup untuk kalian, masih memberikan jalan yang panjang untuk kalian. Maka terus berproses ya. Dan jangan lupa selalu berdoa, selalu mengingat dan mengamalkan apa yang pernah kalian peroleh di SMP selama 3 tahun ya. Yang baik-baik, yang positif dari guru-guru kalian. Mungkin guru kalian ada negatifnya, mungkin guru kalian ada kurangnya, mungkin guru kalian ada sisi-sisi negatifnya. Tolong itu dijadikan sebuah proses pembelajaran. Tapi pasti ada guru kalian menasihati kalian dengan kebaikan. Nah, kebaikan itulah yang kemudian harus kalian amalkan, harus kalian langgengkan, harus terus secara istiqomah kalian jalankan. Nah, insya Allah kalian semua akan menemukan jalan-jalan sukses dimanapun ya. Baik yang di IF, yang lanjut di IF maupun yang di luar IF ya. Kemarin di acara akhir sana saya pesankan salah satu diantaranya adalah jadilah kalian yang terbaik. Jadilah kalian penggerak-penggerak. Jadilah kalian adalah ikon-ikon kebaikan. Jadilah kalian adalah inisiator-inisiator kebaikan di sekolah manapun kalian setelah dari Ihsanul Fikri ini. Baik yang di negeri, baik yang di swasta, baik yang di jauh ataupun dimanapun kalian berada. Jadilah kalian adalah mentor-mentor. Jadilah kalian adalah mesin-mesin penggerak itu ya dalam kebaikan. Kemarin saya ceritakan adalah salah satu contoh ya di antara banyak contoh tentu saja ya, seorang yang lulus dari Ihsanul Fikri kemudian melanjutkan di negeri dan dia menjadi motor penggerak kebaikan ya, sehingga di sekolah itu Qiyamul Lail menjadi kebiasaan, sholat duha menjadi kebiasaan. Terus kemudian kajian-kajian menjadi kebiasaan, sholat duha menjadi kebiasaan. Nah, ini adalah salah satu contoh diantaranya. Nah, dan kalian semua bisa, pasti ya. Kalian semua pasti bisa menjadi orang-orang semacam itu ya, insya Allah. Nah, saya berdoa, kami semua berdoa, guru-guru kalian tetap mendoakan ya anak-anakku untuk terus berproses, untuk kemudian kalian menjadi orang-orang yang sukses insya Allah dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah serta anak-anakku yang berbahagia ya, masih ada waktu beberapa lama untuk bisa masuk di sekolah kelanjutannya ya, karena tahun ajaran baru akan dimulai pada pertengahan bulan Juli ya. Artinya masih ada 1 bulan ke depan. Maka mari manfaatkan anak-anakku untuk hal yang positif ya. Sholatnya jangan lupa ya, terutama yang ikhwan, sholat jamaahnya jangan lupa, jangan ditinggalkan. Walaupun berat tapi paksakan ya, walaupun berat, karena yang namanya kebaikan itu harus dipaksa dari hal yang berat, dari hal yang tidak mengenakan. Tapi paksa kalian untuk pergi ke masjid, paksa kalian untuk berjamaah, paksa kalian untuk ke mushola ya, paksa kalian untuk tetap sholat ya, walaupun capek, walaupun ngantuk, walaupun lelah dan lain sebagainya ya. Paksa untuk terus melakukan hal kebaikan, terutama dalam konteks ini adalah sholat kalian ya. Tolong dijaga sholatnya, ngajinya, tilawahnya, walaupun hanya setengah juz setiap hari, walaupun hanya 1/4 juz, tapi jangan pernah lupakan, bahkan pun walaupun hanya 1 lembar saja ya, tapi jangan pernah kalian lewatkan tilawah kalian ya. Syukur kalau kemudian kalian punya target one day one juz ya, 1 hari 1 juz, syukur 2 juz, syukur lebih banyak dan lain sebagainya. Itu luar biasa ya. Maka kalian harus punya target-target itu ya. Terus kemudian yang lainnya ya, berbaktinya kepada orang tua ya, membantu orang tua di rumah, apa yang kalian bisa, yang sederhana, yang mudah-mudah saja ya bisa kalian lakukan, itu harus kalian rutinkan ya.
Nah, anak-anak yang dirahmati Allah, insya Allah akan kami bacakan ya SK kelulusan atau surat keputusan kepala sekolah kaitannya dengan lulus dan tidaknya kalian semua. Nah, tapi sebelumnya tolong apa yang pernah kami nasihatkan pada kalian, yang pernah guru-guru nasihatkan pada kalian, diingat, dihafalkan, dilaksanakan, diamalkan. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu yang ada di rumah, wali santri. Sekali lagi kami mohon maaf dan mohon doanya supaya kami tetap istiqomah dalam kebaikan, kami diberi kekuatan, diberi ilmu yang berkah, yang bermanfaat, yang bisa kami tularkan pada anak-anak didik kami yang ada maupun yang masih ada maupun yang sudah lulus ya. Kami juga berdoa semoga Bapak Ibu diberi kesehatan, kekuatan, kelimpahan rezeki yang berkah, yang bermanfaat, dan semua dalam naungannya, dan kita akan ketemu di surganya suatu saat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan anak-anakku yang kami hormati, yang berbahagia, akan kami bacakan surat keputusan Kepala SMP IT Ihsanul Fikri Mungkit nomor 424.1L garis miring 284 garis miring 2023-2024 tentang kelulusan peserta didik SMP IT Ihsanul Fikri Mungkit tahun pelajaran 2023-2024. Kepala SMP IT Ihsanul Fikri Mungkit menimbang A. Bahwa dalam rangka capaian kompetisi peserta didik perlu dilakukan ujian pada akhir jenjang satuan pendidikan dalam bentuk ujian sekolah. B. Dan selanjutnya. Mengingat A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan selanjutnya. Memperhatikan kurikulum operasional satuan pendidikan atau sering disebut KOSP SMP IT Ihsanul Fikri Mungkit memutuskan menetapkan kelulusan peserta didik SMP IT Ihsanul Fikri Mungkit tahun pelajaran 2023-2024. Pertama, keputusan kelulusan ditentukan dalam rapat pleno yang diselenggarakan oleh sekolah, penyelenggara yang dihadiri oleh kepala sekolah, analisis SDM, wakil kepala sekolah, dan dewan guru. Kedua, peserta didik dinyatakan lulus dari SMP IT Ihsanul Fikri Mungkit sesuai daftar terlampir. Ketiga, 1. Peserta didik yang mengikuti ujian sekolah dan dinyatakan lulus berhak mendapatkan SKL atau surat keterangan lulus, ijazah, dan rapot kelas 9 semester genap. Yang kedua, peserta didik yang dinyatakan tidak lulus dapat mengulang seluruh proses pembelajaran di kelas 9 tahun pelajaran 2023-2024. Ditetapkan di Magelang pada tanggal 10 Juni tahun 2024. Kepala Sekolah Hanifuddin Zuhri, tertanda. Itulah surat keputusan yang sudah kami bacakan, yang baru saja kami bacakan. Nah, menilik dari rapat sekolah, menilik dari kelengkapan-kelengkapan yang ada, menilik dari proses KBM selama ini, anak-anakku, dari syarat-syarat yang dibutuhkan untuk kelulusan, ternyata anak-anak dari sejumlah 240 semuanya dinyatakan memenuhi syarat untuk kelulusan. Sehingga dengan ini anak-anak yang jumlahnya 240
siswa dinyatakan lulus 100%. Jadi alhamdulillah barokallah pada anak-anakku semua yang alhamdulillah semuanya lulus, semuanya bisa menyelesaikan proses pendidikan di Ihsanul Fikri. Nah, sekali lagi tinggal kalian semua melanjutkan proses yang lebih baik lagi nanti di jenjang berikutnya. Itu kaitannya dengan kelulusan. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan administrasi, raport dan lain sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa diinformasi nanti akan disampaikan lewat WA. Insya Allah nanti Bapak Ibu semua anak-anak akan di WA dari sekolah kaitannya dengan administrasi, kebutuhan dan apa saja yang bisa dilakukan, termasuk cap 3 jari, termasuk raport, termasuk ijazah dan lain sebagainya nanti akan kita komunikasikan lewat WA. Termasuk kelulusan ini juga bisa dilihat di web ya. Jadi Bapak Ibu semua bisa melihat siswa tidak hanya dari Ihsanul Fikri saja, tapi juga siswa-siswa di Kabupaten Magelang bisa Bapak Ibu lihat semuanya, karena bisa dibuka di sana. Karena ini sifatnya umum, jadi tidak hanya per sekolah ya Pak, ya. Tapi ini adalah sifatnya pakai user per anak, bukannya, pakai tanggal lahir. Nanti anak-anak tentu saja sudah sangat paham untuk bisa membuka info-info tentang seputar kelulusan ini. Nah, itu yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Ditetapkan di Mungkit pada tanggal 10 Juni ya, tahun 2024 pada jam 1 ya. Pada jam 1 ini, mulai jam 1 ini insya Allah Bapak Ibu semua bisa membuka yang kaitannya dengan proses kelulusan anak-anak kita. Nah, sekali lagi barakallah, selamat pada anak-anakku dan pada Bapak Ibu semua. Semoga kita semua bisa mensikapi semuanya dengan baik dan bisa mendorong anak-anak kita semua ke depannya untuk lebih baik lagi. Itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.